Selamat pagi Pak, saya Dr. Marsyanda yang berjaga pada poli pada hari ini. Perkenalkan ya Pak. Oke Bapak, namanya siapa Pak? Hazel. Oke, baik Bapak, saya lengkapi dulu data-datanya ya. Tidak usah khawatir, data-data pembicaraan dan hasil pemeriksaan kita nanti terjamin kerahasiaannya. Untuk namanya siapa Pak? Marcel. Usianya berapa Pak? 49. Alamatnya di mana Pak? Surabaya. Kemudian sukunya apa Pak? Jawa. Kemudian untuk agamanya apa Pak? Islam. Pendidikannya bagaimana Pak? SD. Kemudian untuk SMP-nya bagaimana? SMA-nya juga bagaimana? Gak ada. Oke, untuk pekerjaannya apa, Pak? Ada toko. Oke. Kemudian status pernikahannya bagaimana, Pak? Udah nikah. Untuk status keluarganya bagaimana, Pak? Anak sulung. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan untuk anamnesa ya. Saat ini Bapak dengan siapa? Istri. Sekarang pagi, siang, sore, atau malam? Jam berapa? Jam 4 subuh. Saat ini Bapak berada di mana? Gak tahu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Saya lagi emosi. Siapa yang membuat emosi, Pak? Gak tahu. Sekarang yang buat saya emosi gak ada. Mengapa Bapak emosi? Saya emosi, sedih juga. Semua adik kakak saya gak ada yang mau rawat ayah saya yang sakit. Bu, tolong doakan saya ya. Saya mau beli mobil baru. Oh iya, iya Pak, sabar ya Pak. Baik Pak. Sekarang apa yang Bapak pikirkan? Saya memikirkan kenapa semua orang jahat ke saya. Saya sudah melakukan semua buat orang lain. Saya tidak pernah melakukan perbuatan jahat ke orang lain. Semua orang seperti benci saya. Tidak ada yang suka ke diri saya. Semua orang tidak ada lagi yang peduli kepada saya. Dan ayah saya yang sakit. Semua orang jahat. Oke, sekarang apa yang Bapak rasakan? Gak tahu, pusing kepala saya. Sudah gak bisa mikir lagi. Mungkin bisa Bapak jelaskan pusing di kepala bagian mana? Bagaimana rasanya? Sejak kapan? Pokok kepala saya pusing dok. Cekot-cekot. Sudahlah dok, saya gak bisa mikir. Apa akhir-akhir ini Bapak mendengar suara-suara yang berbisik ke telinga Bapak? Iya. Sejak kapan? Ya sekitar semingguan. Apa yang dikatakan? Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu terus diulang-ulang. Apa Bapak mendengar suara lain, misal meminta Bapak melakukan sesuatu? Nggak ada. Akhir-akhir ini saya juga sering ketemu kakek saya. Dia naik kereta kuda, terus kemarin juga ketemu Mbak, Siapa Mbah Bandi, Pak? tetangga saya. Bu, saya lapar. Sudah dulu ya, saya mau makan. Baik Bu, Baik Pak, silakan. Kemudian selanjutnya setelah anamnesa pada pasien sudah selesai, saya akan melakukan heteroanamnesis pada istri pasien. Saya akan melakukan anamnesis pada istri pasien terlebih dahulu. Baik Bu, sekarang saya akan anamnesis dari sisi Ibu mengenai suami Ibu. Jadi apakah suami Ibu mengalami sulit tidur, Bu? Ya, Biasanya bisa tidur di jam berapa, Bu? di atas jam 11 malam. Kemudian memberatnya sejak kapan, Bu? Sejak 1 minggu ini. Sulit tidurnya itu karena apa, Bu? Awalnya karena sempat cekcok sama kakak tirinya. Untuk kronologinya bagaimana, Bu? Seminggu kemarin apa yang terjadi? Seminggu kemarin pasien menasihati ponakannya yang nakal. Tapi ibunya atau kakak tiri suami saya tersebut malah dibalik dan mengatakan bahwa suami saya tidak berhak dan tidak pantas untuk menasihati orang karena pasien memiliki gangguan jiwa. Oh,
gitu ya. Setelah kejadian itu gejalanya semakin memberat ya Bu ya. Iya, lebih sulit tidur. Kemudian selain itu apa yang dilakukan Bu selain sulit tidur biasanya? Kalau belum tidur biasanya mondar-mandir di dalam rumah sambil mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, seperti beres-beres kalau sudah bersih. Oh begitu ya. Kemudian semingguan ini bagaimana Bu? Apakah pasiennya ada keluhan lain, misal seperti sering mengomel atau sering marah-marah atau sering tiba-tiba menangis sendiri, tertawa-tertawa, bagaimana? Iya, jadi mudah marah terus sering ngomel. Apalagi kalau ada hal yang diinginkan tapi nggak dipenuhi atau hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Terus juga gampang sedih, nangis, tapi juga cepat ketawa-ketawa sendiri. Oh begitu ya Bu ya. Kemudian tadi saya juga sempat menganamnesa terdapat Mbah Bandi itu Bu. Mbah Bandi itu siapa ya Bu ya? Oh, kalau ditanya yang tentang Mbak Bandi, keluarga mengatakan bahwa itu tetangga yang baru saja meninggal. Begitu. Kemudian biasanya kalau bekerja apakah ibunya ini dibantu dengan, apakah bapaknya ini dibantu dengan ibu atau bagaimana? Masih kerja di toko sendiri sebagai penjual. Sehari-hari kerjanya tanpa dibantu orang lain. Begitu. Baik, selanjutnya apakah mengalami gangguan jiwa ini pertama kali atau sebelumnya sudah pernah mengalami, Bu? Sebelumnya dia tipe orang yang periang, selalu ceria dan terbuka bila ada masalah. Oh iya. Kemudian sebelumnya apakah pernah mengalami hal serupa, Bu? Pertama kali kena gangguan jiwa tahun 1983, Saat itu umur berapa, Bu? umur 18. Kemudian apakah ada pemeriksaan saat itu? Enggak pernah. Oke. Kemudian berarti nggak pernah periksa ya, Bu ya? Enggak. Tidak pernah periksa ataupun opname mungkin? Pertama kali periksa sama opname tahun 1995. Terus opname yang kedua 1997. Terus terakhir opname 2008. Kemudian apakah masih sering kontrol? Cuman 2 kali kontrol dan menghentikan minum obat karena menurut pasien dan keluarganya sudah sehat dan kembali seperti semula. Baik ya Pak ya. Jadi di sini saya simpulkan dulu pernah ada riwayat gangguan jiwa sebelumnya, sudah pernah opname, namun sudah memberhentikan obat karena menurut keluarga sudah membaik gejalanya. Namun akhir-akhir ini kambuh lagi ya Pak ya. Kemudian untuk riwayat medis seperti hipertensi, diabetes dan lain-lainnya apakah ada Pak? Nggak ada. Kemudian apakah di keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa atau mungkin relasinya keluarganya yang terdekat? Nggak ada. Oke. Kemudian mungkin untuk riwayat keluarganya bisa diceritakan ibunya ini apakah bapaknya ini anak yang keberapa? Anak pertama, terus ibunya istri kedua. Hubungan sama adik kandungnya dirasa kurang akur, sama kakak tirinya juga kurang akur. Pasien pernah menikah dan memiliki 1 anak, dan saat ini pasien juga memiliki 1 anak dari pernikahan keduanya. Oh begitu. Oke. Kemudian untuk riwayat kelahirannya dulu bapaknya ini lahir bagaimana ya, dibantu oleh dokter atau bidan atau? Bantu bidan, terus lahirnya di rumah. Oke. Kemudian untuk riwayat tumbuh kembangnya bagaimana? Ya kayak orang pada umumnya.
Oke, kemudian untuk pendidikannya? nggak lulus SMP. Oke, untuk riwayat pekerjaannya? Ya kerja di toko sehari-hari. Oke, untuk riwayat sosialnya bagaimana? Untuk pergaulannya dan interaksinya? Punya banyak teman, terus aktif interaksi dengan tetangga sekitar. Untuk riwayat penggunaan obat-obatannya apakah ada? Nggak ada. Kemudian untuk riwayat agamanya bagaimana? Agama Islam, terus rajin beribadah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bapak ini ya, atau pasiennya ini ya, pada suami ibu. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan TTV ya, di mana di sini pada pasien yaitu bapaknya didapati tensinya 151/99 yaitu hipertensi, nadinya 109 kali, suhunya 36,8, respiratory rate 18, kemudian SpO2 99% dan juga hasil labnya didapati leukositosis dan yang lain-lain dalam batas normal. Kemudian untuk dari status neurologi GCS 456 dalam batas normal, kaku kuduk tidak didapati, dan untuk status psikiatrinya kesan umum pasien laki-laki dewasa, kesan perawatan kurang, tampak gelisah, kooperatif. Kemudian kesadarannya berubah dan juga kontaknya positif, verbal irrelevan, kurang lancar. Orientasinya waktu dan orang baik namun disorientasi tempat. Kemudian selain itu mood atau afeknya labil, kemudian proses berpikirnya non realistik, inkoheren, preokupasi terhadap keluarganya, dan persepsinya halusinasi auditorik dan halusinasi visual, kemauan menurun, dan psikomotor meningkat. Sehingga diagnosa multiaksialnya yaitu aksis 1, gangguan afektif bipolar, episode kini campuran, dan juga dengan diagnosis gangguan skizoafektif tipe campuran. Dan aksis 2-nya yaitu gangguan kepribadian mengarah ke borderline, dan juga aksis 3-nya leukositosis dan juga hipertensi. Aksis 4 yaitu masalah dengan primary support group. Aksis 5 GAF scale saat ini 30 dan GAF scale terbaik 1 tahun 70. Oke Bapak, maka untuk pemeriksaannya sudah selesai, maka saya akan melaporkan dan mencatat hasil rekam medisnya. Juga selanjutnya saya akan merencanakan untuk pengobatan dan terapi lanjutan pada Bapak ini ya Bu ya, pada suami Ibu. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Terima kasih.